kopi, sebenarnya tuh boleh kita minum kopi, tapi sebenarnya kopi hitam. Oh, Tapi sebenarnya kopi akan jadi bahaya kalau kegabung sama teman-temannya dok. yang tadi sebutin Betul. tadi Creamer, gula. Oke, baik, nah baik. itu yang jadi bahaya. Nah, kopi hitam ya, takaran harian itu ya, range antara 100 sampai 250 atau enggak 3 gelas per hari. Halo teman-teman semua, balik lagi kita di Vipots. Sekarang kali ini episode kita dengan Dokter Gigi Ito. Hai Vipots, Vfriends semua. Welcome back di Vipots. Terima kasih buat Dokter Sandy hari ini sudah mengundang. Gue tuh sebenarnya undangan apa gimana sih? Sebenarnya invitation dok. Oh, invitation. Oke. Undangan. Gue narasumber hari ini. Ceritanya gitu. Ceritanya. Si orang paling pinter ya ini. Ya dok. Ya. Sebenarnya kan kita kan udah lama nih dok nggak buka sih dok, kayak toko aja ya. Enggak ya. Sebenarnya udah lama nih kita nggak buka podcastnya, podcast lagi, makanya pengen kita rutinin lagi nih. Jadi oke. Ditambah ini Vipots dan Vidental baru pindah dok. Selamat datang di lokasi barunya Vidental. Kasih tahu dong dok, di mana lokasi Vidental ini gitu. Jadi gini dok, jadi kan Vidental itu sebelumnya nih kita bridging awal ya. Ini Vidental dulu kan di lokasinya di, saya lupa namanya itu jadinya di Pasir Koja, di Holis, di Bojong ya dok ya. Terus kita pindah dok, mungkin 5 bulan lalu. Kita pindah ke sini di Karangtineng nomor 9 dekat PVJ sih teman-teman. Kebetulan Vidental ini gabung sama area tempat coffee shop dok. Kopi di Karangtineng. Jadi buat teman-teman nongkrong Vfriend Kota Bandung nih, suka nongki, suka ngopi, mungkin tahu Budors Karangtineng sebelah mana. Jadi, disitulah lokasi si Vidental Clinic. Jadi hari ini tuh kan kebetulan abis hujan ya guys ya. Terus kayak kita tuh mau ngebahas apa sih sekarang? Dok Sandy kayak ini kayaknya kalau misalnya tempat V-nya deket sama tempat kopi, terus kayak tempat nongkrong, nongki apa segala macam gitu. Kayak banyak banget nih kali ya pasien yang suka nanya kayaknya. Biasa pasien scaling ya sih, habis scaling apa segala macam gitu. Atau kita sendiri lah sebagai dokter suka nemu keadaan pasien yang kayak, oh ini kadang kita nanya suka ngopi ya, suka ngeteh ya, atau kayak mungkin bentuk lainnya smoking nggak atau enggak gimana gitu. Karena kita mungkin sering nemuin kayak staining lah atau apa saat pasien-pasien untuk scaling gitu. Nah, kita merujuk kepada kita merujuk kepada tema hari ini berarti kan ya. Temanya tuh tema besarnya mungkin berarti kopi dan gigi gitu ya. Sebenarnya garis besarnya kopi dan hubungan dengan dokter gigi. Yang udah dokter giginya. Siap. Ini sebelum kita masuk ke tema ya, saya mungkin sedikit kasih introduction tentang dokter Ito. Ini sedikit, dokter Ito itu dulu yang ngospek saya. Ini dokter saya yang ngospek saya dulu. Bukan tukang ospek ya guys. Gak kelihatan tua. Enggak kan? Kita tuh kayak dia tuh sama juniornya. Iya jadi seumuran dok ya. Mau I still feel stuck younger ya kalau menurut aku ya gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi dokter itu kebetulan angkatan 2008 di Maranatha FKG. Angkatannya. Sebenarnya sedikit nge-spill aja nih biar teman-teman jadi ketahuan ya dok. Kan makanya kayak harusnya kan tebak dulu aku tuh umur berapa. Salah ya dok ya. It's okay, nggak apa-apa. Kita cut dulu apa dok? Nggak usah. Lanjut di sini aja ya. Oke, jadi gini sedikit dokter itu tadi kita dok, ayo dong jadi tamu di Vipots kira-kira mau nggak nih jadi narasumber? Kita bahasanya ringan-ringan aja. Jadi kan kebetulan karena yang mau kita bahas hari ini itu adalah kopi dan dokter gigi. Kayaknya yang kita lihat kebanyakan termasuk di tempat kerja kita sendiri. Tempat kerja saya dokter Ito itu klinik gigi tuh nggak jauh-jauh, pasti kalau nggak di seberangnya, di depannya atau satu lingkungan dengan tempat coffee shop. Betul. Karena menurut saya pribadi yang mungkin bukan maniak sih dok. Senang kopi. Pecinta kopi ya. Penikmat. Nah, benar.
kalau belum ngopi sebelum praktek ngantuk. Oh, oke. Sejujurnya gitu buat saya. Ya, 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 Mungkin ya, dok kita ya. gimana tuh, punya pandangan lain? Kalau saya sendiri bukan coffee person ya sebenarnya. GERD guys, kayak asam lambung nggak baik. Sebenarnya nggak begitu minum kopi karena secara tes emang enggak. Cuman kalau misalnya aku lebih suka minum susu kopi, bukan kopi susu. Ya lebih Susu sering kopi susu ya. kopi. Jadi kayak susu kopinya tuh kayak gitu. Jadi nggak yang dituang kayak cuma senggol gitu dikit. Cuman lewat kayak Nah, gitu ya. kayak yang- Assalamualaikum gitu. Cuman ada arwah kopinya kayak ini ada kopinya nih kayaknya diangkat-angkat gitu. Cuman tapi banyak temen aku juga banyak yang ya rekan kita juga banyak yang kayak ngopi dulu kali ya, karena mungkin hari ini kita belum ngopi, jadi kayak biar tadi satu kayak kata dokter Shelly, biar nggak ngantuk, Betul. terus juga mungkin memang beberapa orang memang perlu asupan kafein perharinya lewat si kopi tadi gitu. Nah itu kan dari dokternya, Betul, ya kan, betul. gitu. Kalau bisa dari pasiennya, kita nih dokter maksudnya selain penikmat kopi juga kan banyak yang tadi seperti kita bilang pasien yang datang dengan mungkin yang mau tindakan scaling atau gimana gitu, yang kita temukan keadaan giginya seperti itu gitu, yang mungkin mereka ada yang ngaku, iya dok saya tuh ngopi sehari 3 gelas, 4 gelas gitu ya. Jadi kayak yang dengan tadi yang kata dokter Shandy, kita praktek di lingkungan yang sangat berdekatan dengan si coffee shop itu ya. Bahkan memang saya kayak di tempat praktek saya, ini buat yang nggak tahu aku praktek gimana, ntar cek di Instagram nanti ya. Boleh dicek bio ya. Di bawah ya. Nanti ada detailnya sama dokter sini, kayak Instagramnya apa. Jadi di tempat kopi lagi, di tempat praktek saya pun kadang kalau misalnya kita lagi praktek terus ada semilir ya kayak Semilir dok ya? Semilir. lumayan menenangkan ya, tapi nggak diminum memang, cuma kayak lumayan enak, cuman kayak membangun vibes gitu loh kalau misalnya ada aroma kopi itu gitu, happy gitu. Nah banyak yang pasien kan, aku nggak tahu kalau di dokter Sandy seperti apa, maksudnya kayak pasien datang dengan keluhan seperti itu banyak nggak kalau misalnya di kasusnya dokter Sandy? Dibilang banyak mungkin anggapannya mungkin dibilang mayoritas enggak ya dok ya. Cuman pasti ada sedikit pasien yang memang yang kategori dok kita bilang tadi ya. Contoh ini kan karena mungkin kebetulan di tempat area kopi ini kan banyak teman-teman yang suka pada ngopi, suka nongkrong, mungkin cari tempat yang buat nugas, buat apa. Jadi secara tidak langsung otomatis kalau lagi nugas ada tempat praktek dokter gigi atau klinik gigi. Jadi kepikiran tiba-tiba, oh iya juga ya ini gigi aku nih ada masalah enggak. Dan ternyata ketika diperiksa pun ternyata mungkin yang gampangnya tadi dokter bilang ada karang gigi misalnya. Ya nggak jauh-jauh pasti ada stain kayak kalau yang mungkin teman-teman yang suka yang ngerokok mungkin atau enggak yang contoh ngeteh juga mungkin sedikit menimbulkan ini ada stain pewarnaan di gigi ya. Nah, jadi secara tidak langsung variatif sebenarnya dok. Kalau ditanya kayak gitu, variatif banget. Dan memang tujuan awalnya memang sebenarnya bisa jadi datangnya untuk ngopi dan bisa jadi datangnya untuk perawatan baru ngopi. Nah itu sih jadi kayak gitu. Atau misalnya nunggu antrian. Nah itu mungkin akan nyambung ya sama yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang tanggapan kalau misalnya mungkin kalau dari POV pasien mungkin kayak sebenarnya ngopi tuh aman nggak sih buat gigi? Boleh nggak sih buat gigi gitu? Kayak yang seperti tadi kan kita juga bahas juga kayak yang ada efek samping dari kopi, es pewarnaan atau stain pada gigi yang akan ketahuan saat di pemeriksaan kayak gitu. Jadi kayak yang atau mungkin penikmat kopi di luar sana mungkin kayak yang gimana caranya biar nggak ada dok kalau aku ngopi gitu, biar kalau pas lagi periksa tuh ya pasti banyak banget dok yang nanya kayak gitu ya, pasti gitu. Iya setiap pasien ini saya seneng banget kopi nih dok, gimana ya dok ya biar caranya gigi saya itu tetap bisa bukan putih ya tetap sehat, warnanya nggak terlalu menguning atau nggak terlalu gelap gara-gara kopi, itu gimana dok? Banyak banget mungkin dari pengalaman kita berdua kita coba bahas di sini ya. Boleh. Mungkin dari POV saya mungkin dok lebih baik kalau minum kopi sebenarnya tuh boleh kita minum kopi, tapi sebenarnya kopi hitam. Kopi hitam dok. Kenapa dok?
Karena kita kebutuhan Kayak kafein. kayak gue kosong ya tentang perkopian kayak karena gue minum kopi guys jadi nggak tahu kayak oh kopi hitam ya. Jadi kalau bisa kalian dengar yang kenapa dok itu tuh real tulus dari dalam hati karena tulus dari dalam hati sama dari dalam otak karena nggak tahu guys kenapa dok kenapa kopi hitam bukan justru kayak "Hah, hitam loh dok nah gitu kan kadang orang mikir gitu kan. Ya. Sebenarnya kopi hitam ya, takaran harian itu ya range antara 100 sampai 250 atau enggak 3 gelas per hari. Per hari ya dok Per ya hari ya. oke Per hari black coffee non sugar, Oke. non sebenarnya kalau mau ini jangan pakai creamer ya. Dairy produk itu jangan pakai oke Tidak oke. dianjurkan. Ah. Atau enggak ya cuman cappuccino aja no sugar itu masih oke lah menurut saya masih aman. Kebutuhan kafein itu perlu. Yap. Contoh ketika kita mau olahraga deh, mau nge-gym. Contoh Mhm. teman-teman mau nge-gym yang nge-gym di Aku sana banget. ya. Nah, Dok itu kan sering nge-gym nih, teman-teman. Pedal, nge-gym semua disikat. Sikat doang guys. Sikat doang. Sikat alatnya, raketnya. Gimana kalau misalnya emang maksudnya untuk gym tuh ada kebutuhan kafein khusus. Sebenarnya lebih ke pembakarannya lebih cepat. Oh, I see. Pembakaran. Iya. Ketika kita minum kafein sebelum Ngebantu. pre-workout. Oke. Pre-workoutnya penting. Ingat. Tapi sebenarnya kopi akan jadi bahaya kalau kegabung sama teman-temannya dong. Yang tadi sebutin Betul. tadi Creamer, gula. Oke, baik. itu yang jadi bahaya. Nah, sebenarnya es kopi yang lagi hits banget, meskipun enak, saya suka es kopi juga, cuman saya udah jarang lagi minum es kopi ya. Dok kita sebenarnya. Hanya minum kopi guys. Iya, dok kita nggak minum kopi. Iya, Tapi ini menarik loh. Dok. Kalau nggak suka kopi, kita bahas kopi. Iya. Biar dapat POV di orang yang nggak suka kopi. Nah, betul. Ngisi otak juga guys. Nah, itu yang nggak tahu tentang kopi jadi bisa dengerin terus. Nah, itu kebutuhan tadi ya. Asal dengan tidak pakai gula, tidak pakai creamer, kopi itu boleh. Maksimal 3 gelas per hari. Es black coffee. Oke. Nah, nggak ada yang lain. Itu bagus buat kebutuhan kafein kita. Cuma kan jadi efeknya memang kita sering mengeluarkan urin ya dok ya. Sering pipis, kamar mandi itu yang efek yang dari kopi tersebut sebenarnya. Sebenarnya kalau mungkin yang belum terbiasa dengan kopi hitam, mulai dari kopi campuran milk base dulu. Oke. Iya. Itu dok itu sebenarnya. Oke. Itu kan dari POV dari penikmat kopi ya guys ya. Dari POV yang tidak penikmat kopi itu gimana dok POV-nya? Ya usah guys. Atau nggak teh-tehan dok? Ya. Aku tipersen memang. Jadi nggak kopi doang. Karena memang nggak cuma kopi kan ya dok ya yang bisa bikin stain di keadaan rongga mulut gitu ya. Teh juga salah satu yang bisa menyebabkan staining di permukaan gigi gitu. Kalau aku sebagai tipersen asik. Tipersen maksudnya tapi memang teh kan juga ada kafeinnya walaupun kadarnya lebih kecil daripada kopi dok ya. Jadi kalau aku sendiri, kalau misalnya untuk pihak untuk sebagai penikmat teh, gak ada jujur nih dari sini tentang takaran berapa banyak teh yang bisa kalian konsumsi sehari. Cuman maksudnya lebih ke ya udah kalau emang lagi perlu minum teh, lagi pengen teh, tinggal teh aja. Cuman memang yang sedikit diperhatikan mungkin kayak tadi sama kayak kopi, campurannya jangan banyak, maksudnya gitu kayak ada milk tea lah, hazelnut tea lah, apalah gitu ya. Memang yang kadang-kadang sebenarnya mungkin yang berpengaruh pada gigi kita sih si bahan tambahan tadi ya dok ya. Betul. Jadi kayak si gulanya, si susunya tadi atau dari produk yang lain yang biasanya memang terkandung di produk-produk yang biasa kita minum sehari-hari. Itu sebenarnya yang sedikit nggak bilang berbahaya ya, cuman kayak ada pengaruhnya gitu untuk kesehatan gigi itu sendiri gitu sih. Jadi pewarnaan kali dok ya. Nah, jadi kan kalau dari kalau tadi kita bahas tentang si bahan tambahan tadi itu kayak gula dan susu dan segala macamnya gitu, ngaruhnya apa ke gigi? Gitu. Jadi sering ditanya. Iya kan? Ya. Emang kenapa kalau misalnya kopi hitam doang dok? Soalnya susu kan putih ya, nggak bikin gigi putih. Ya benar sih, itu logika sederhana bisa cerna. Betul. Kan kalau orang awam pasti kayak yang kopi hitam ya bikin gigi hitam, susu putih bikin gigi putih. Gampang sebenarnya dok ya kalau kita iya benar. Sebenarnya gini dok, kalau misalkan kenapa kopi digabung sama susu itu jadi campurannya lebih mungkin lebih gampang menyerap warna. Betul. Dok pernah
tahu baju putih kan? Iya, Kalau kena noda, betul. kalau Kelihatan kena banget noda kan. kelihatan banget. Ya, ya, ya. Susah Ya. hilangnya, apalagi dengan banyak campuran. Betul, betul, Nah, betul, betul. anggapannya kayak gitu teman-teman. Kita nggak usah berpikir terlalu rumit. Anggap itu gigi kalian. Gigi kalian dicampur bahan terlalu banyak, gimana gigi nggak bisa kuning. Yap, Ya, betul. jadi sesimpel itu aja Ya. anggapnya. Jadi kenapa kopi hitam malah lebih aman? Karena nggak ada bahan pewarna apapun di situ. Yap. Just a coffee doang, terus hanya kopi dan isinya kafein gitu loh. Kalau dicampur dengan susu, susu kan ada di situ sekilas ada gulanya loh kalau Ya. kita perhatiin. Hmm. Sejauh ini susu yang paling minim gulanya itu adalah di susu bukan full cream ya dok ya, apa namanya, fresh milk, green Oke, milk. Nah, ya, 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 yang di kalengan ya guys ya. betul. Endorse ya dok. Itu bisa dok. Ya, ya, ya. Boleh guys. Nah, makanya kenapa dia jadi bahaya tuh kalau kecampur lah sama si kopi. Betul, betul, Udah betul. tahu ada gulanya. Itu pun kalau kita misalkan kita minum udahlah cappuccino aja, boleh, cuman tingkat lebih berwarnanya akan lebih tinggi dengan cappuccino dibandingkan black Kopi coffee hitam doang. sebenarnya. Tapi bukan nggak boleh, itu boleh cappuccino tanpa gula boleh. Yang nggak boleh itu cappuccino atau enggak sorry es kopi susu dan pakai creamer pakai gula, itu tinggi banget gulanya. Sedangkan dok ya kebutuhan harian kita gula kalau ngikutin hanya berapa dok? 30 gram sehari loh. Ya adalah kalau kan 30 gram tuh kayak cuman nggak lebih dari 5 sendok makan nggak sih dok? Nggak, Ya, nggak lebih, nyampe Dok. ya. Kayak Pucuk aja udah berapa dok? Teh pucuk. itu sehari loh guys. Ya 24 jam. Karena kalau minum teh pucuk kayak satu botol, oke kurang nih. Iya, kurang nikmat kali ya. Ya, gitu kan kayak gitu ya. Itu tuh sebenarnya yang ya, maksudnya nyambung lagi kalau bukan penikmat kopi ke teh tadi. Kayak kalau misalnya di kopi mungkin ya tadi seperti susu dan gula gitu. Di teh pun sama halnya mungkin kan. Jadi kayak teh doang mungkin nggak secara langsung untuk akan gampang melekat di permukaan gigi gitu. Tapi kalau misalnya udah ada gulanya, itu dong. susunya, produk-produk itu yang sebenarnya jadi bikin apa istilahnya, bikin lebih gampang teh untuk melekat di permukaan gigi gitu kan dok ya. Karena kan sering kali kalau misalnya ketemu sama pasien kayak gitu kayak, enggak, aku nggak ngerti loh dok. Tapi aku ngeteh sehari itu 5-3 gelas. Tehnya apa ini? Teh kemasan. Assalamualaikum semuanya ya. Nggak ada bedanya sama kayak yang ngopi gitu doang gitu. Jadi pasti akan ada pengaruhnya ke segigi kayak gitu. Setuju banget sih dok kalau itu memang ya teman-teman. Itulah mungkin gula itu akan jahat kalau dia dibiarkan terus-menerus masuk ke badan kita. Betul. Coba kalau Setuju. kita tampung, kita batas. Sebenarnya gini loh, kita kan WHO kan itu dunia ya. Ya. Itu dikasih 30 gram lah per hari. Ada lagi yang kita ikutin Kemenkes itu dikasih keringanan dok, 50 gram per hari. Nah, Sebenarnya lumayan lah, nama 20 gram kan ya dibanding sama negara-negara lain mungkin ya guys gitu. Ya. itu yang coba deh teman-teman udah mulai dikurang-kurangin kalau yang suka dengan gula segala macam. Rasa bukan cuma kayak pendengar, bukan Viven doang yang kayak ya Lingkungan Tuhan sekitar, gitu. lingkungan sekitar. Guys, gak usah jauh-jauh. Di sini nih. Kayak oh Tuhan, baiklah. Makanya banyak minum air putih. Guys. Saya tiba-tiba hilang ingatan dok kalau gitu. Kayak oh ya baik guys, jangan banyak-banyak gula guys gitu ya. Gula. Nah, terus apa lagi dok yang perlu kita bahas nih tentang kopi dan dokter gigi dok? Jadi kadang yang perlu dibahas dok sebenarnya gimana ya dok ya caranya buat teman-teman gimana ya dok kalau misalkan kita buat saya tetap suka kopi tapi gimana caranya minimal nggak terlalu bikin kuning deh. Nah, iya. Ya, jadi mungkin ke maintenance sekalian. Nah, kalau aku pribadi. Kalau dari teh dulu dok, kalau dari teh gimana dok? Maintenance-nya deh, jangan maintenance apa ya, mungkin lebih ke cara menanggulangi biar nggak segampang menimbulkan stain. Mungkin dari frekuensi tehnya jadi dikurangi, apa gimana? Sebenarnya kalau ya mungkin itu satu itu atau dua yang poin selanjutnya adalah yang tadi kita bahas sebelumnya kayak kalau misalnya minum teh ya tehnya aja nggak perlu tambahan yang lain. Terus juga kalau misalnya yang sering kali aku kasih tahu ke pasien aku adalah saat kita mau konsumsi teh atau gimana, biasanya aku selalu sarankan pasien untuk kumur-kumur. Betul. Kumur air putih. Jadi biar karena kan mulut tuh kan banyak banget ya partikel atau organisme di dalam rongga mulut. Jadi kayak saat kita untuk mengkonsumsi sesuatu bahan yang berwarna atau yang seperti apa, biasanya saya selalu ngasih tahu pasien kayak kumur-kumur air putih dulu aja. Jadi biar kayak kita ke-trigger air liur untuk keluar. Jadi
ngelapisin tuh permukaan gigi, jadi nggak langsung kena sama si kopi atau teh yang tadi kita konsumsi. Betul. Ya, tapi kalau misalnya kalau kopi, jangan juga kumur-kumur pakai teh sama pakai kopi ya Ini guys. salah juga dong. Kayak yang kata dokter itu kumur-kumur, kata dokter Sandy kumur-kumur. Air putih, bukan pakai pakai tehnya lu kumur-kumur. Bukan pakai Guys, teh pucuk ya dok. nah, jangan pakai teh pucuk, jangan pakai kopi kaleng Iya, gitu, terus lu kumur-kumur gitu. Ya itu lebih berbahaya. Jadi kayak biasanya sih itu yang maksudnya mungkin yang paling simpel kali ya, yang paling Mostly simpel kebanyakan gitu ya dok ya. iya, paling simpel dan paling gampang untuk yang kita kasih tahu ke pasien dan diterapkan gitu ke pasien gitu kayak kayak yang kumur-kumur doang nggak nyampe 2 jam nggak kumur-kumur kayak hitungan detik juga kayak udah kok beres, yang penting ada keluar si air liurnya gitu sih biasanya awas ke pasien. Yang penting jangan disemburin ya dok ya. Iya juga ya kayak itu kumur-kumur sendiri aja pas sama teman-teman guys kayak Iya. selesai gitu sebenarnya. Itu sih biasa kalau aku. Betul, tapi sebenarnya nggak beda jauh sih dok. Kalau dari segi kopi juga nggak beda jauh ya untuk cara menanggulanginya. Oh ini kalau kata aku sih ganti ya judulnya. Kopi versus tea guys. Iya, ya, iya. kopi tea versus dokter gigi jadi gitu. Jadi kayak yang, oh iya ada pengaruh tehnya dikit gitu. Iya. Biar dok kita ada POV ya. minum kopi guys. Nggak tahu. Yuk kalau dokter jadi gimana? Sebenarnya lebih ke nggak terlalu jauh ya dok ya. Karena untuk cara simpelnya tidak usah repot-repot. Yang penting kadar hariannya itu yang terpenting itu ya, kadar harian yang tadi Tidak lebih dari tidak yang lebih dari disarankan ya. disarankan tadi. Rata-rata 3 gelas black coffee sehari, dan kalaupun harus kopi sebenarnya ya tadi tidak es kopi, tidak creamer. Simpelnya itu malam jangan lupa sikat gigi malam. Nah, Pasti akan ditanya, ini pakai obat kumur enggak? Nah, itu sering banget ditanya gitu. Obat kumur penting apa enggak dok itu? Coba. Ini takut ada produsen lain yang kayak Tersinggung? Enggak. apa itu enggak sebenarnya kalau secara sendiri aja dok. ya kalau POV sendiri kayak asal kita sikat gigi yang benar udah cukup kok menurut aku. Kayak maksudnya boleh jika kalian perlukan, kalau enggak juga enggak wajib harus pakai obat kumur gitu, karena kan maksudnya yang sering skip di orang awam tuh adalah kandungan dari si obat kumur itu sendiri. Betul, karena kan maksudnya banyak banget, aku tidak nyebut merek ya guys ya, cuma banyak banget produk-produk obat kumur di yang ada di pasar sekarang adalah obat-obat kumur yang punya kandungan alkohol atau turunan alkohol. Betul. Itu yang mungkin harus teman-teman tahu gitu ya, karena bukan masalah kan memabukkan enggak juga kan, kumur-kumur enggak telan ya guys ya, cuman kayak kandungan alkohol atau turunan alkohol di dalam obat kumur itu yang tanpa kita sadarin membuat mulut kita kering sebenarnya gitu. Saat kita mulut kita kering, di saat itu ada ini kalau kamu kayak gitu kata pinter banget aku. Itu tuh ada organisme bakteri yang akan lebih berkembang dengan pesat tanpa adanya oksigen. Itu yang justru berbahaya. Jadi kalau ditanya penting atau enggak pakai obat kumur, kalau diperlukan. Misalnya emang kayak jadi nggak juga daily dipakainya. Menurut aku gitu ya. Maksudnya itu ini POV aku sendiri. Jadi kayak aku juga di rumah ada obat kumur, cuman kayak nggak daily dipakai. Mungkin kalau misalnya kita udah sikat gigi atau tidak sempat sikat gigi tuh ngerasa kayak not good, smell bad nih kayak gitu kan ya. Kadang apa nih yang cepat kalau nggak sikat gigi, kumur obat kumur deh gitu. Itu pun dalam batas yang minimal banget. Cukup ya dok ya. Cukup kok sebenarnya gitu, dan tidak diwajibkan sebenarnya guys. Dengan sikat gigi dan kumur-kumur air biasa itu udah cukup asal benar sikat giginya. Gitu sih dok kalau misalnya dari POV. Kalau dokter Sandy sendiri gimana? Kalau ngomong ke pasien kayak, dok, aku tuh pakai tiap hari dok gitu. Tiap sikat gigi tuh habis itu kumur-kumur itu karena aku ngerasa tuh bersih banget. Wow, kan kayak yang aku tuh rasa kayak segar, bersih, dan kayak seharian tuh gigi aku nggak akan kotor. Lagi-lagi ya guys. Jadi gimana kalau aku nih pasiennya gitu, aku tuh ngomong kayak tadi terus dokter Sandy kan kayak gitu. Guys. Kalian baca doa dulu dok. Oh iya. Kayak sabarkan diri ini, tenangkan hati ini. Iya. Mungkin lebih gini dok. Mungkin POV buat saya sendiri lebih ke arah obat kumur itu akan penting ketika ditempatkan di tempat yang penting menurut Betul. menurut Setuju. Contoh pentingnya itu gimana? Pentingnya itu ketika contoh teman-teman ya yang baru pertama kali scaling.
mohon maaf nih, karangnya banyak banget Ya. misalkan. Karangnya banyak banget dan memang setelah karang Masukkan. dibuang, ya, ada area gusi yang kemerahan biasanya. Betul, Nah, betul. mungkin ketika itu terjadi, boleh sesekali ada suka kayak kok abis scaling linu ya, Ya. kadang-kadang yang abis scaling itu suka menimbulkan area yang linu karena bukan yang bikin scaling itu linu bukan karena alat tetapi karena karangnya dibuang, karangnya itu meninggalkan area atau gusinya yang kemerahan Tuh. atau radang di situ Ya. ya, makanya jadi linu. Nah, mungkin obat kumur di situ penting dan tempatnya pas menurut Ya. saya, Dok. Ya, ya. Timingnya pas untuk dipakai di Timingnya situ ya, pas. Dok. Ya, ya, Nah, betul, betul. akhirnya coba kita arahkan misalnya boleh pakai obat kumur ini untuk misalkan seminggu ke depan, Ya. untuk setiap malam sebelum tidur aja. Tapi setelah itu follow up lagi Ya, biasanya. betul, nggak, Dok? betul, Di follow up betul, lagi, kita lihat apakah sudah membaik atau enggak. Kalau sudah membaik dan keadaan rongga mulutnya bersih, saya rasa penggunaan obat kumur betul kata dok itu tidak harus setiap hari Betul. karena kita sudah mendapatkan kebersihan mulut yang ideal. Ya, Cukup dengan pagi sikat gigi dan malam sebelum tidur. betul. Itu Kayak aja gitu. sebenarnya, nggak untuk obat kumur, mungkin tambahan ketika momennya tepat menurut Ya. saya dok ya. Mhm. Mungkin gitu dok Ya. dari saya dok. Tapi ada juga yang gini sih dok, kayak yang mungkin kalau tambahan lain mungkin kalau buat pasien yang bukan pasien ya, buat teman friends lain yang misalnya kayak yang, tapi dok nggak bisa, aku tuh nggak bisa lepas dari obat kumur dok, karena mungkin ada yang udah terbiasa, habit yang dari lama udah emang dilakukan dan kan kita nggak bisa ngilangin langsung habit seperti itu dok ya. Mungkin buat teman-teman friends semua kalau misalnya memang tidak bisa lepas dari obat kumur, boleh cobain atau cari obat kumur yang tanpa kandungan alkohol. Nah, setuju dok. Itu mungkin yang bahan-bahan alami, obat kumur dengan bahan alami biasanya akan lebih aman untuk digunakan setiap hari kalau memang friends semua memang terbiasa untuk pakai obat kumur kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang udah kayak gitu, udah ketemu yang bisa dipakai daily, nah boleh deh dikurangin dikit-dikit untuk sininya si frekuensi penggunaannya gitu. Cuman ya kalau misalnya emang pengen banget boleh, tapi mungkin cari yang tanpa alkohol, tanpa alkohol sehingga program buat tetap terjaga gitu. Nggak terlalu kering ya dok ya? Iya, betul, kayak gitu. Nah, oke. Lanjut dok. Nah, ini kan kita udah bahas tentang penggunaan obat kumur dan juga mungkin kita pengen bahas sebenarnya ini dok, apakah misalkan kan dok itu praktek setiap hari dok ya? Benar nggak dok tiap hari? Ada liburnya nggak? Ada dong. Kita nggak tiap hari ya? Iya. Mana nggak tiap hari. Terus misalkan kita bahas ketika dok itu praktek, mungkin pengen dong tempat prakteknya yang enak, yang nyaman. Kan kita pengen bahas nih tempat praktek yang gabung sama tadi si coffee shop tadi. Ya. Nah, kira-kira dok itu punya ini nggak? Misalkan tempat praktek keinginan dok itu tuh idealnya main gimana gitu ya, betul kan? Misalkan belakangnya ada tempat pedal nih. Itu lagi rame banget dok, soalnya dok. Soalnya ya oke. Ya. Kayak tuh dok, itu tadi sebelum kesini tuh pedal dulu. Habis praktek, bener nggak? Oke, sebelum praktek aku padel dulu, baru praktek baru kesini. Dulu. Ya. Itu kan kayak gimana sih menurut dok itu ketika dapat tempat praktek yang satu area dengan anggaplah tempat kopi ya atau tempat public space yang lain, terasa menyenangkan nggak sih? Oke. Nah, terasa menyenangkan atau enggak? Jadi bikin kita bisa sambil ngecil juga, sambil kita bisa berbuat hal-hal positif, mungkin baca buku, terus sambil ngopi, sambil berpikir dong. Bapak-bapak, enggak bapak-bapak kita. Sebagai manusia dewasa ya. Dewasa muda. Dia guys, di sini menolak tua kayaknya. Jangan dong. Enggak, lihat ya kita still young. Oke, kalau aku sendiri, kalau ditanya, pengennya kayak gimana sih si tempat praktek, maksudnya ya mungkin tidak hanya nyaman untuk saya, tapi nyaman juga untuk pasien. Mungkin harus nunggu, kita lagi tindakan terus mereka harus menunggu antrian untuk ditindak kayak gitu. Tapi maksudnya karena untuk sekarang, kalau saya pribadi di tempat saya berpraktek pun gitu, memang ada setempat kopinya, tempat coffee shop. Mungkin maksudnya selain memang untuk pasien nunggu,
buat dokternya juga kalau misalnya pengen cemil-cemil kan ada, pengen kayak, nunggu pasien belum datang, chill dulu lah, ngapain Tinggal gitu. dulu kali ya. Kelebihan agak lama ya bro. Sepeda 2 jam, masa nunggu pasien 2 jam? Enggak dong ya, misalnya. Tapi kalau misalnya emang mau boleh. Cuman kalau misalnya kayak yang kayak gitu, kadang chilling atau gimana, perlu tempat yang nyaman juga kan gitu. Saat kita praktek dan punya atau tempat prakteknya ada tempat nongkrong atau tempat coffee shop yang memang nyaman untuk kita, kan lebih efisien kan waktunya gitu ya. Selain efisiensi waktu juga kita kayak nggak perlu kemana-mana lagi, tinggal turun keluar ketemu hai guys minum kopi dan ya udah bercengkrama dengan orang sekitar gitu. Dan menurut aku itu udah cukup menyenangkan ya untuk sisi aku sebagai dokter. Mungkin juga sisi kita sebagai orang awam atau sebagai pasien, kita juga kan manusia ya guys ya, kita juga pernah jadi pasien kok gitu. Jadi kita untuk nunggu di tempat praktek dokter, terus kita disuguhkan mungkin kayak tempat tadi kayak tempat kopi atau cemilan dan segala macam, buat kita lebih nyaman dan betah untuk tunggu dan untuk stay di tempat itu sampai antrian kita atau giliran kita untuk diperiksa. Kayak gitu sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi, yang penting nyaman tempatnya, nggak perlu yang kayak prop, luxury. Ya kalau ada silakan. Kalau misalnya emang kayak untuk coffee shop aja, tapi sekarang kan hype banget ya dok untuk coffee shop di kota Bandung tuh, kayak terutama kota Bandung gitu ya. Jadi kayak yang one stop shopping. One stop shopping ya, jadi di satu tempat ada semuanya. Jadi kayak ada kliniknya, ada coffee shopnya. Jadi kayak nggak perlu kemana-mana lagi. Itu kayak lebih nyaman. Nggak buang-buang waktu kali dok ya. Efisiensi waktunya. Betul, setuju ya. Buat aku kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin kita sebagai, karena gini dok ya, mungkin kan kita ketika kita harus menghandle pasien, kita kan butuh fresh ya, butuh mood yang jangan mood ya, kita butuh refreshing yang enak, dan kita bisa apa aja pagi-pagi. Menurut saya mungkin dok kita juga pagi-pagi ngeteh sebelum untuk kerja pasien, jadi kayaknya berasa kayak kayak di mana kayak yang punya pandangan tuh kayak luas, iya, ngerti kayak yang ini apain ya dokter pasien ini ya, das gitu kalau misalnya gitu. Iya, ngerti. Lebih ke arah situ ya. Jadi mungkin ketika ada tempat seperti itu suatu kelebihan banget ya dok ya. Nah kebetulan ini teman-teman dok itu juga, kalau teman-teman nanya nih, dok itu praktek di mana nih? Dok itu praktek itu sebenarnya di semua penjuru Bandung. Ya, usia nggak bohong ya guys ya. Tadi sebetulnya kuliah angkatan berapa? Guys. Kan katanya menolak tua. Oh iya. Sehat. Langsung tegak duduknya. Iya. Nah jadi dok, kita tuh praktek mana dok? Sebelumnya dok? Boleh sebutin. Boleh, nggak apa-apa dok. Aku praktek di Klinik Kasadienta di cabang Mas Kencana dan cabang Turangga, sama di Klinik Eversmile di TKI. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau periksa giginya, jangan ke saya. Di sini bukan soal promosi. Iya, enggak. Betul. Cuma informasi aja, guys. Betul. Siapa tahu teman-teman ada yang dekat ke yang klinik gitu, itu kan banyak banget. Ketika saya misalkan bintang tamu sini dok ya, jadi praktek di mana, jadi kalau yang dekat sana ke dokter sini, jadi kita sebenarnya seperti keluarga. Dok kalau yang di Kopo, bisa dok itu di Kopo ya dok ya, Semua juga bisa, yang di Turangga juga bisa, di Buah Batu. Nah mungkin kalau yang di Karangpinang juga bisa. Ke video kali ini kayak PVJ dok maksudnya. Karena gini guys, maksudnya kalau ini ya dok ya, impression pertama aku nih pas sampai sini kayak yang guys ini nggak kayak klinik loh, so homey gitu, terus kayak yang terus kumpul juga, maksudnya karena gabung sama. Nah ini salah satu bentuk contoh tadi yang kita omongin tentang klinik gigi yang bergabung dengan, maksudnya satu lokasi dengan tempat atau coffee shop atau tempat nongkrong dan segala macam. Ini tempat praktek dokter Shandy ini tadi sebutkan ada coffee shopnya guys, jadi kayak yang buat dokter Shandy sendiri. Gini ya. Ini mungkin sedikit melenceng, tapi masih berhubungan kok. Menguntungkan nggak? Bukan S number ya. Maksudnya menguntungkan nggak untuk dalam tanda kutip promote the klinik gitu. Karena bergabung sama tempat coffee shop, kan mungkin pendatang orang coffee shopnya banyak. Mungkin yang datang, aku mau ngopi nih. Kayak tadi terus di awal ngomongnya klinik gigi ya. Kita buat dokter sendiri itu semenguntungkan itu nggak sih punya tempat praktek yang bergabung sama coffee shop?
Kalau dibilang menguntungkan, kebetulan ya tadi ya, saya pecinta kopi banget. Nah, ya kan menguntungkan nggak selalu Iya, betul. bentuk number ya, kayak menguntungkan untuk Dr. Shandy atau Betul. secara umum untuk kliniknya kayak gitu. Kalau saya lihat itu sebenarnya karena saya suka kopi di sini, Mhm, sejujurnya ini di Blue Doors tuh menurut saya ini sekalian saya mungkin promote Blue Doors gak apa-apa. It's okay Itu guys. sejujurnya enak, jadi makanya saya cocok dengan taste-nya di sini dan apa namanya itu menguntungkan buat saya. Jadi saya nggak perlu repot-repot cari kopi ke tempat lain. Lagi tadi efisiensi Betul. tempat dan waktu guys. Jadi kayak Penghematan waktu. saat si penikmat kopi ini pengen cari kopi ya tinggal kayak Iya. kopi satu gitu kan udah tahu juga rasanya seperti Betul. apa gitu kan. Tidak perlu Kebetulan. jalan lagi. Betul. Jadi kan efisiensi waktu kita nggak Betul. perlu sana sini sana sini. Setuju. 10 meter ada tempat makan. Ah, Ke kiri ada tempat makan. hmm. Mau olahraga tinggal jalan. Nah, Jadi sebenarnya ada stuff. Menguntungkan dapatnya guys. Jadi ya itu. Betul. strategis gitu gitu kan. Jadi buat dokter saja juga menguntungkan gitu kan. Jadi kayak mau apa-apa tuh deket ya dok ya gitu sebenarnya. Betul. Ngerti, Itu ngerti. pengaruhnya ke dalam keadaan misalkan kita kan lebih ke tidak banyak waktu yang kita buang dengan kayak aduh kita harus kesini dulu nih buat cari makanan Iya, lain, buat cari iya. cuma ke kopi doang yang kita mau ya. Kenapa enggak gitu kan Betul. satu tempat aja. Setuju. Mungkin itu dok. Nah mungkin terakhir dok ya, Hmm. gimana nih cara teman-teman untuk merawat giginya biar giginya itu lebih apa ya, lebih sehat, lebih apa ya, lebih indah untuk dilihat, Lebih estetik kan lebih estetik juga, Iya. tidak melulu tentang apa ya, dan cara menjaga kebersihan dan kesehatan giginya untuk jangka panjang dok. Ini buat pesan teman-teman ya. Pertanyaan bukan buat aku doang ya kan. Itu juga ada nanti. Jadi sebenarnya kalau mungkin yang sering kita lakukan ya tadi kayak sikat gigi di rumah. Tadi kan dokter-dokter saya juga udah ngomong kayak home care tuh penting banget guys. Home care tuh kayak salah satu tonggak ya dok Iya, ya, tonggak utama untuk kesehatan gigi dan mulut secara individual gitu kayak sikat gigi yang benar pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, terus berkumur. Mungkin yang sekarang lagi apa ya aku bilang ya nggak bilang hype cuman lagi mungkin berusaha untuk kita kembangkan di Indonesia adalah tentang flossing sih dok. Oh betul. Karena banyak banget maksudnya di Indonesia, gak usah Indonesia deh, Bandung dulu deh, atau misalnya lebih sempit lagi kayak di tempat praktek masing-masing, banyak banget juga pasien yang belum aware gitu tentang flossing dan segala macamnya. Jadi kayak karena kalau misalnya di American Dental Association asik. Boleh dok dibahas dok sedikit. Ya, biar ada isinya guys, kelihatan ada isinya. Jadi kalau menurut American Dental Association itu untuk pembersihan gigi di rumah atau home care itu ada 3 atau enggak kayak emang sikat gigi, flossing dan berkumur. Itu yang penting dan itu di luar dari makanan bersih dan segala macam ya dok ya. Untuk secara pembersihan di rumah itu 3 hal yang penting dan menurut aku pribadi kita di Indonesia, Bandung dan maksudnya tempat sekitar kita praktek masih missing nih untuk si flossing gitu. Either untuk apa itu flossing, gimana caranya, pakai apa flossingnya, itu kadang pasien juga ngerti apa itu flossing, apa dental floss, apa sih dok benang gigi, emang gigi ada benangnya, macam-macam ya guys, maksudnya omongan kayak gitu. Jadi mungkin yang harus kita kembangkan tanggung jawab kita sebagai dokter gigi ya, dokter Shandy ya. Kita bersama dalam hal ini guys untuk mengembangkan, maksudnya bukan mengembangkan, untuk ngasih informasi, ngasih edukasi untuk pasien tentang pentingnya tambahan tadi selain sikat gigi dan berkumur ada flossing yang sering dilakukan. Itu yang biasanya tidak luput atau nggak pernah aku lupa untuk kasih tahu ke pasien after perawatan untuk home care kayak gitu, karena cukup 3 itu aja coba dilakuin biasanya pas kontrol atau terutama untuk pasien yang patuh ya betul. Pasien yang menurut oh iya oke dicoba gitu. Kalau enggak ya nggak akan ada perubahannya guys. Kalau misalnya emang kayak itu dilakukan terus pasiennya juga kooperatif saat kita kontrol biasanya jauh tuh dok perbedaannya gitu ya, walaupun memang mungkin masih ada karena mungkin kayak tadi kebiasaan konsumsi makanan segala macam yang juga berpengaruh pada kesehatan gigi. Aku sih itu biasanya terus kayak dokter gigi lah guys. Berapa bulan dok? Nah ini juga yang biasanya yang sekarang mungkin ada beberapa masyarakat yang cuma segelintir yang tahu gitu ya, karena biasanya kita ngomongnya 6 bulan sekali. Dari dulu ya, mungkin dari aku kecil
Yang aku kecil tuh kayak kurang lebih 10 tahun yang lalu, Dok. Apa kecil siapa dong lu? Kecil banget Gue berarti. tuh kayak baru ini niat. Jadi kalau dulu kita taunya 6 bulan sekali, ternyata sekarang ada pergeseran, Dok. Betul. Jadi pergeseran untuk waktu treatment atau untuk waktu kontrol. Jadi dibikin range jadinya 3 sampai 6 bulan sekali. Itu bukan tergantung, itu akibat dari pergeseran konsumsi makanan segala macam, jenis makanan, cara konsumsi dan segala macam yang mulai berkembang juga seiring waktu, sehingga perjalanan penyakit itu semakin singkat waktunya. Iya. Itu yang harus diperhatiin karena kadang skip. Makanya guys, kalau ke dokter gigi jangan tunggu sakit, oke? Ya kalau tunggu sakit, yang pusing. Dan mahal, Dok. Nah, Jangan jadi mahal. betul. Karena orang kayak yang, yo, segitu harganya, nggak jadi dia dirawat. Bukan salah aku. Kayak dirawat giginya gitu ya. Aku nggak judging, cuman kita edukasi biar apa ya, biar efisiensi aja waktu. Kalau bisa ke dokter gigi tuh biar ada tindakan. Kadang kan suka ada pasiennya kayak ya nggak diapa-apain, ya orang nggak bisa diapa-apain giginya kayak gitu loh. Kan sayang waktunya kalau udah cepet ke dokter gigi. Itu sih yang penting kalau menurut aku sih. Terus ini gimana? Nah, jadi kan ini menarik banget dari Dok itu bahas tentang flossing ya, Dok ya. Flossing kadang suka sepele tapi impact-nya gede banget. Nah, kita besok aja ya. Nanti kayak harus ada judul sendiri ya. Nah, kayak yang bener tuh kayak. flossing itu apa, kayak next episode nggak sih, Dok? Nah, Menarik banget. jadi kan gitu. next episode kita cari dokter gigi spesialis flossing. Kita Spesialis cari, flossing ya. Jadi kayak khusus di situ ngurusin tentang flossing. Siapa tahu ada, kita nggak tahu kan. Betul. Ya, gitu. Paling sedikit tambahan aja nih buat teman-teman semua. Jadi apa namanya, selain dari 3 sampai 6 bulan ya, Dok ya. Betul, itu pergeseran itu terjadi Yap, untuk sekarang. yap. Makanan terlalu banyak variatifnya, Dok. Nah, Entah maca isinya apa, Nah. seblak ini seblak itu, apapun ya masuk ke perut kita. Akhirnya penumpukan sering banget terjadi di rongga mulut kita Betul. tanpa kita sadarin ya. betul. Nah, kenapa kadang-kadang temen kalau ke dokter gigi itu, aduh kok jadi mungkin terkesan mahal, Dok. Sebenarnya bukan mahal. Yang teman-teman kasih itu bukan karena mahalnya, tapi karena teman-teman lupa untuk ngecek tiap 3 sampai 6 bulan sekali. Betul. Akhirnya yang harusnya ternyata mungkin kalau dicek rutin 3 sampai 6 bulan, akhirnya itu paling mentok tindakan scaling. Iya. Paling mentok. Tidak harus tambal gigi, Betul. perawatan Betul. akar gigi, bikin gigi palsu, Betul. mungkin bikin crown gigi, atau enggak mungkin harus di behel segala macam ya. Itu yang jadi problem di situ. Jadi kenapa 3 sampai 6 bulan? Karena itu mengurangi biaya yang akan dikeluarkan sebenarnya. Efisiensinya dari semuanya kan ada. Efisiensi, betul. Waktu, cost, itu ya. harus perhatiin. Itu penting banget. Betul. Selain dari Setuju. penggunaan tadi ya bahan-bahan, barang, cara yang dikasih dokter itu tadi. Mungkin itu sedikit, nanti mungkin kita akan bahas lebih menarik lagi teman-teman di episode berikutnya, Dok. Nah, gimana buat teman-teman semua yang kayak, Dok bahas ini dong, Dok bahas ini dong. Boleh banget ya. Ini boleh di bawah ya. Nanti ada Kalian boleh komen, kalian boleh mungkin DM nanti dokter jadi kayak Dok bahas ini, atau kalian bisa langsung datang ke Vidanta nggak sih, Dok? boleh banget. Atau di Eversmile Toko di Casa Dienta, boleh sekali. Jadi biar tahu kayak pengen bahas ini, Dok, mungkin kayak karena kan suka ada yang nggak sempet nanya-nanya ini, kalian boleh tanya di bawah, guys. Terus kayak kasih tema atau kalian pengen bahas apa? Buka ya, Dok ya. Betul. Siapa tahu nanti kalau misalnya emang kata temanya mana kayak pas nih, ini bisa kita bahas di episode selanjutnya. Boleh banget. Thank you banget, Dok, kita udah Sama-sama. waktu hari ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk Amin. fans semua, buat Amin. teman-teman semua yang nonton. Amin. Oke? Sampai ketemu teman-teman semua. Bye bye. Thank you. Fifth.